Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikael Kevin Pratama dari kelas S1 TT08C dengan NIM 20101087 yang bercita-cita ingin jadi orang sukses. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi dari praktikum algoritma yang diberikan tugas besar. Nah, materi materi itu sendiri eh, bernama subprogram. Oke, kita lanjut saja ke dasar teorinya. Subprogram adalah suatu bagian dari program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang menggunakannya. Suatu subprogram dipanggil atau digunakan dengan tujuan khusus, yaitu untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, di mana tugas tersebut dapat berupa tugas input atau menyimpan hasil ke dalam suatu variabel dan atau output yang menampilkan nilai dari suatu variabel atau larik, ataupun juga melakukan operasi runtutan, pemilihan, dan pengulangan subprogram. Subprogram banyak digunakan pada pemrograman dengan tujuan program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Lalu kedua, dapat mengurangi pengulangan atau duplikasi kode. Dan yang ketiga, untuk mempermudah dalam menentukan kesalahan atau debug program dan menghemat ukuran program. Subprogram dalam flowchart berbentuk seperti ini. Nah, dalam subprogram memiliki dua bentuk, yaitu ada bentuk fungsi dan prosedur. Di subprogram fungsi, mempunyai struktur yang terdiri dari bagian headers atau berisi nama fungsi, yang memiliki argumen atau parameter inputnya beserta tipe data setiap parameter tersebut, dan tipe data terdiri nilai yang akan menghasilkan atau dikembalikan oleh fungsi, dan spesifikasi tentang fungsi tersebut. Yang kedua, bagian deklarasi atau kamus yang berisi pendeklarasian variabel. Yang tiga, badan fungsi yang berisi instruksi-instruksi untuk menghasilkan return value atau nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Dan tanda return menunjuk pada nilai yang akan di-outputkan atau dikembalikan oleh fungsi. Bentuk program dalam C++ adalah seperti ini, yang berisi tipe data fungsi, nama fungsi, parameter. Yang ada dalamnya deklarasi variabel jika ada, badan algoritma, dan return. Jika dalam matematikanya fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x, 5x kurang 8. Nah, pada contoh di atas, f adalah nama fungsi, sedangkan f adalah nama fungsi dan sedangkan x adalah parameter fungsi yang bersangkutan. Nilai yang dihasilkan oleh suatu fungsi bergantung pada masukan parameternya. Bentuk pemrogramannya seperti ini, yaitu floating hitung fx dalam kurung floating x. Nah, di sini untuk deklarasi variabel lokal tidak ada. Badan algoritmanya itu return 2 dikali x ditambah 5x kurang 8. Lalu ada subprogram prosedur. Yang di sini saya jelaskan dulu, satu keterbatasan dari subprogram yang menggunakan struktur fungsi adalah hanya mampu menghasilkan satu buah nilai, yang berarti fungsi hanya mengerjakan satu tugas saja. Jika terdapat lebih dari satu nilai yang harus dihasilkan, subprogram tersebut tidak tertulis dengan elegan dengan struktur fungsi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, subprogram dapat dideklarasikan dengan menggunakan struktur prosedur. Yang dimana prosedur memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur fungsi, perbedaannya hanya terletak pada parameter. Parameter pada struktur fungsi hanya terdiri dari parameter input saja, sedangkan parameter pada struktur prosedur dapat terdiri dari parameter input, parameter output, dan parameter input-output. Hal tersebut membuat jumlah nilai yang di-outputkan dari struktur prosedur dapat lebih dari satu selama nilai tersebut dijadikan parameter output atau parameter input-output. Bentuk pemrogramannya dalam hitungan yang sama pada subprogram fungsi akan sama, bedanya hanya di void hitung fx dalam kurung float x, float bintang y. Nah, yang di dalam badan algoritmanya yaitu bintang y sama dengan 2 dikali x ditambah dalam kurung 5 dikali x dikurang 8. Nah, tanda pointer
yang ada pada program yang di parameter Y menunjukkan bahwa parameter tersebut adalah parameter output atau parameter input-output. Tanda pointer tersebut harus selalu mengikuti parameter ketika diproses pada badan algoritma agar nilainya dapat dikeluarkan. Tanda tambah digunakan untuk memanggilkan parameter yang memiliki tanda pointer pada pendefinisian prosedur. Dalam hal ini adalah parameter output atau parameter input-output. Nah, di subprogram juga ada yang namanya subprogram tanpa parameter, yang dimana sebuah subprogram dapat dideklarasikan dengan struktur fungsi atau prosedur tanpa menggunakan parameter. Dengan kata lain, argumen pada struktur fungsi atau prosedur tersebut dapat dikosongkan. Pada fungsi dan prosedur tanpa parameter tersebut, output dapat diperoleh dari nilai yang sudah ditentukan atau diproses dari variabel global. Berbeda dengan variabel lokal yang hanya dapat digunakan oleh fungsi atau prosedur tersebut, variabel global dapat digunakan pada untuk semua fungsi dan prosedur termasuk program utama. Lalu kemudian ada subprogram rekursif, yang dimana suatu fungsi dan prosedur dikatakan rekursif jika fungsi atau prosedur tersebut melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri. Pemanggilan tersebut dapat berarti proses yang berulang yang tidak dapat diketahui kapan akan berakhir. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan rekursif adalah adanya pengkondisian atau membuat fungsi dan prosedur tersebut berhenti. Contoh program yang dapat menerapkan metode rekursif adalah program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan jelaskan dari flowchart saya yang saya buat dari subprogram, yang dimana di sini saya menggunakan subprogram prosedur. Di sini saya masukkan sayur, lalu ada pemilihan menggunakan if else, atau pemilihan dengan yang pertama if paket, misalkan memilih paket 1 akan melakukan perhitungan jumlah sama dengan kangkung dikali 2000 ditambah bayam dikali 3000. Misalkan tidak memilih angka 1 dan memilih angka 2, maka akan dilakukan menggunakan rumus jumlah sama dengan kangkung dikali 2000 ditambah wortel dikali 5000 ditambah bayam dikali 3000. Misalkan tidak memilih dari antara 1 dan 2 dan memilih angka 3, maka akan dilakukan penggunaan rumus dengan jumlah sama dengan wortel dikali 5000 ditambah bayam dikali 3000. Nah, di sini akan dilakukan pengeluaran dengan rumus bintang total sama dengan jumlah. Yang di sini adalah pointer. Lalu saya lanjutkan lagi dengan masukkan subprogram tanpa parameter dengan harga sayur, yang dimana sayur A yang merupakan adalah kangkung untuk menunjukkan harga kangkung dengan harga 2000, sayur B yang menunjukkan harga wortel dengan harga 5000, dan sayur C untuk menunjukkan harga bayam dengan harga 3000. Setelah itu dilanjutkan dengan menampilkan harga sayuran. Dilanjutkan lagi dengan memilih paket dari antara paket 1, 2, dan 3. Setelah dilakukan pemilihan paket, maka akan dilanjutkan dengan memasukkan jumlah kangkung, jumlah wortel, dan jumlah bayam yang diambil agar dapat dihitung ke dalam rumus yang ini dari pemilihan paket. Setelah itu akan menampilkan harga paket dari sayuran yang diambil. Lalu selesai. Nah, setelah ini saya akan membuat programnya, yang dimana dalam program tersebut saya akan membuat program dari C++. Saya akan masukkan dari include youstream sampai ke using namespace-nya terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya masukkan dari subprogram dengan menggunakan program prosedur, yang dimana di sini saya masukkan program prosedur itu adalah sayur, seperti pada void flowchart ini sayur. Oke, saya akan tulis terlebih dahulu. Nah,
pada void sayur saya masukkan INT kangkung, INT bayam, INT wortel, dan INT paket, dan juga INT bintang total. Kemudian saya lanjutkan dengan melakukan pemilihan dari paket 1, 2, dan 3. Akan saya tuliskan terlebih dahulu. Yang dimana pada paket 1 menggunakan rumus seperti ini. Nah, pada paket 1 menggunakan rumus jumlah sama dengan kangkung dikali 2000 ditambah bayam dikali 3000. Nah, saya masukkan dengan rumusnya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan untuk penulisan paket 2. Nah, untuk paket 2-nya dengan rumus yang sama dengan dari flowchart. Lalu dilanjutkan dengan paket 3. Oke. Nah, untuk paket 3-nya penggunaan rumusnya kan seperti ini. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan maaf, mic saya terjatuh. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan dari total sama dengan jumlah. Oke. Bila sudah, di sini saya lanjutkan lagi dengan menggunakan subprogram tanpa parameter. Di sini akan tuliskan dengan subprogram harga underscore sayur. Oh, untuk sebelum itu saya tutup dulu dengan kurung kerawal. Oke, dilanjutkan dengan subprogram tanpa parameter. Nah, dimulai dengan INT dari INT sayur, masukkan dari INT stek A. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan lagi dengan masukkan void harga sayur untuk mendeklarasikan subprogramnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masukkan dalam programnya dengan mulai int main. Jadi saya tutup dulu dan lanjutkan dengan int main. Yang mana dalam int main ini saya masukkan dari int kangkung untuk masukkan nilai kangkungnya, bayam, wortel, serta paket, dan total. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan dengan mengeluarkan subprogram dari yang tanpa parameter ini dengan mengeluarkan harga-harga sayurnya ini. Oke, saya tuliskan terlebih dahulu. Nah, setelah itu saya masukkan lagi dengan memasukkan untuk memilih pemilihan dari paket 1, 2, dan 3. Yang dimana di sini saya masukkan terlebih dahulu dengan masukkan in paket untuk memilih paketnya. Lanjutkan lagi dengan in untuk memasukkan kangkung, untuk memasukkan berapa kangkung yang akan diambil, dan in wortel, dan in bayam. Nah, setelah itu
eh masukkan lagi dengan dari yang ini, dari subprogram prosedurnya, yang variabel-variabelnya kita akan masukkan lagi ke dalam sini dari sayur. Nah, kemudian di sini saya akan mengeluarkan cout-nya untuk mengeluarkan harganya. DL. Oke, tutup kurawal dan oke, sebelum itu saya tutup lagi dengan ini deh. Cout. Terima kasih. Ini berlebihan. UNDL dan saya tutup lagi dengan kurawal. Oke, dari program ini saya akan coba run. Oke, saya run dulu ya. Tunggu sebentar. Chrome saya crash. Oh tidak. Oke, berhasil lagi. Lanjut lagi. Oke, ini kan saya coba run. Oh, ternyata ada yang masih kesalahan di sini dari jumlahnya. Oh, saya salah nulis nih jumlah. Oke, kita lanjut lagi. Kita run. Sini lagi apa yang salah? Before. Saya salah nuliskannya, seharusnya ini. Nah, oke, let's go. Selesai. Kita coba lagi run. Terkadang ada beberapa kesalahan kan, makanya ya. Oke. Nah, di sini sudah mengeluarkan lagi harga-harga sayurnya. Mungkin saya akan tambahkan lagi nanti dengan mengeluarkan checkout. Checkout berapa? Checkout harga satuan kangkung, wortel, bayam mungkin. Oke, di sini saya lanjutkan dulu. Nah, di mana kan di sini dimulai dengan pemilihan paket. Nah, di sini akan saya coba milih paket nomor 2 deh. Nah, di mana untuk paket 2 ini terdiri dari kangkung, wortel, dan bayam. Saya akan coba menggunakan satu kangkung, lalu 2 wortel mungkin, dan satu bayam. Sini ada 15 dan misalnya kita hitung di sini 2000 dikali di sini ditambah dengan wortelnya 2 dikali 5 lah 10.000, 12.000 ditambah 1 dikali 3 3.000 3.000 berarti 15.000. Ya, berarti programnya berjalan dengan baik. Nah, disini akan saya coba dengan memasukkan harga satu kangkung. Tutup. Saya lanjutkan lagi di sini. Harga satu wortel. Harga satu bayam. Lalu sini saya masukkan dengan di sini saya akan masukkan lagi dari cewek-ceweknya biar terlihat lebih rapi dan lebih baik. Oke, bentar. Oke, sudah selesai. Di sini saya hapus saja deh. Kemudian dengan harga sama dengan
Oke, di sini sudah tercantum semua. Oh, di sini saya belum masukkan lagi. Yap. Oke, di sini sudah saya masukkan semua keterangan-keterangannya. Kita coba run lagi. Nah, di mana di sini adalah harga satu kangkungnya adalah 2.000, harga satu kangkungnya satu wortelnya 5.000 dan harga satu bayamnya 3.000. Sini akan saya pilih, kita coba lagi dengan paket yang sama. Pilih paket sayur yang nomor 2, kangkung yang diambil sangat satu, wortel yang diambil adalah 2 dan bayam yang diambil adalah satu. Maka akan mengeluarkan harga 15.000 dan terima kasih. Oke, mungkin dari sini sekian saja dari penjelasan saya tentang subprogram, dari penjelasan dasar teori, flowchart, serta dari untuk pemrogramannya. Oke, sebelum itu, saya ada sedikit quotes untuk kalian, untuk yang menonton, bagi ibu dosen juga dan kakak tingkat saya. Quotes yang saya ambil adalah, kegagalan mungkin hanya terjadi bila kita menyerah. Oke, mungkin itu saja dari quotes saya. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Dadah.